Bismillahi bada'na walhamdu li rabbina wassalatu wassalam lin nabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbaru Mutakabbir ya Khaliq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Kesempatan seperti malam ini ya, karena saya ketemu bapak saya yang sudah sekian lama tidak ketemu ya. Jadi alangkah bodohnya saya kalau malam ini tidak memberi kesempatan beliau untuk memberikan ilmunya kepada kita semua ya. Sebagai informasi Mbak, Pak D, Mbak ya. Kalau manggil beliau Mbak nggak apa-apa, tapi kalau manggil saya jangan Mbak. Pasti saya tidak boleh. Kalau aku boleh nggak? Enggak juga, pokoknya yang seanti itu enggak, no B. Pokoknya maksimal Pak D. Atau Om. Maksimal Pak D. Mas boleh Mas. Mas boleh, juga boleh. Mungkin sekedar informasi, Mbak Dora pasti sudah dengar juga. Kita ini Kopassus, Komando Pasukan Khusus dari kelompok besar namanya GOB, Gerombolan Orang Baik. Yang ngasih nama itu dua CT ya. Jadi Gerombolan Orang Baik. Nah, Kopassusnya itu adalah keluarga pengajian Prawiro ini ya. Jadi ini adalah Kopassus dari satu kelompok besar namanya Gerombolan Orang Baik dari tahun 2003 sampai sekarang. Ya orangnya ya ini aja gitu ya, keluar 2 tambah 2, keluar 2 tambah 4 karena ada yang pindah luar kota dan sebagainya gitu. Ya segini ini gitu. Alhamdulillah ngajinya dibaca setiap kali pertemuan 2 pekan sekali itu, bacanya cuma 3 ayat dibahas gitu, dan sampai sekarang juga belum kapan. Dari 2003 sampai sekarang itu baru sampai surat Al-Asr itu. Itu biasanya libur kalau saya pas haji atau acara dulu waktu saya kecelakaan sempat saya minta tolong ngisi teman yang lain, lalu rupanya nggak telaten karena jamaah apa Prawiro ini menganjurkan gitu. Makanya kalau ustadz yang biasa ngurusi orang banyak, ngurusi yang gini-gini nggak telaten gitu. Akhirnya mandek, ya udah akhirnya kalau saya bisa ya jalan, kalau nggak bisa ya libur gitu. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih terus kumpul-kumpul terus, dan sekali lagi malam ini berbahagia kita mendapat kunjungan dari Mbak Dora. Saya berharap mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang dan Mbak Dora akan bersama-sama kita. Ben ngaji rodo mutu. Saya persilakan Mbak Dora sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ikrar.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Raditu billahi robba. Wabil islami dina. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin. Wabi Muhammadin. Nabiyyan wa rasulah. Nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'du. Qala Allah jalla wa ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wis banter. Pastran. Majelis Taklim Prawiro Rebu. Prawiro Rebu. Prawiro Rebu. Prawiro Rebu rahimakumullah. Alhamdulillah boten kejarak amargi Pawenjan Pak Marjono ngaos wonten panggenan kula. Ngendikake mangke dalu pengajian Prawiro wonten dalemipun Pak Widodo. Menawi longgar monggo. Akhiripun siap kula. Alhamdulillah Pak Marjono tindak wonten panggilan kula sekalian Mbak Umu ajeng mangkat salat isya wonten Masjid Polsek Melati. Telat menangi rokaat terakhir wis atahiyat. Wonten ing mriki kula badhe ngaturaken satunggalipun firmanipun Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Monggo kita sesarengan ningkataken mentesing keyakinan kita, mentesing keislaman kita, mentesing gesang kita. Ingkang sesambetan kalian keimanan kita kedah boten medal saking paugeran saking manusia terbaik sepanjang kehidupan umat manusia wiwit zaman Nabi Adam alaihissalam ngantos akhir zaman boten sanes junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab pangandikane taraktu fikum amroin
ma in tamassaktum bima lan tadillu abada. Kitab Allahi wa sunnata rasulih. Wonten peristiwa Hujjatul Wada, haji Rasulullah wonten Arafah, wonten ngajengipun jamaah ribuan, wonten khutbah punika Rasulullah ngendika taraktu fikum, ingsun wis ninggalake marang sira kabeh amroini rong perkara. Ma in tamassaktum bima, menawa sira gelem cekelan. Maksudipun boten nyekeli, pokoknya sepenuh hati. Lan tadillu abada, sira ora bakal kesasar suwi-suwi. Ingkang dimaksud punika rong perkara kitab Allahi, kitab suci Al-Qur'anul Karim ingkang panjenengan kala wau maos. Wa sunnata rasulih, lan sunnah rasul ingkang awujud pangendikanipun, ketetapanipun lan perbuatanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sasampunipun menika namung dipun aturaken peninggal khutbah Jumat lan khutbah hari raya. Khususipun para kakung-kakung nek ora ngantuk, ittaqullaha haqqa tuqatih, tamtu ini jangan bangun awal khutbah. Lajeng wasiat terakhir saking Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna, ojo sira nganti tekaning pati. Pati punika satunggalipun keniscayaan. Sira mesti mati. Pangendikanipun Allah taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, kabeh sing kenggonan nyawa bakal mati. La yastakhiruna sa'ah, ora iso diundur, wala yastaqdimun, lan ora iso dijoake. Punika ingkang kedah kita yakini, mati perlu dipun tata, disiapaken. Nanging kita mboten saged mati. Sebab saniki mati niku rasane nguloro barang. Contone pesawat nyungsep wonten laut, kapal kerem, tabrakan wonten mergi, reksek, perang nguloro. Alhamdulillah nek kanggo loro isih tata-tata anggone sakaratul maut. Ananging pejah punika kudu kita tata, kudu disiapake, wala tamutunna illa wa antum muslimun, aja sira pisan-pisan mati kejaba mati tetap dalam keadaan Islam. Liripun Islam kalimah thayyibah, kalimah tahlil, kalimah tahlil, kalimah tauhid, kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Punika intine wonten iki.
Rasulullah ngendikaken man kallama fi akhiril kalami la ilaha illallah. Lamun sapa wonge ana ing akhir ucapan ngucap kalimah tahlil, ngucap kalimah syahadah, ngucap kalimah thayyibah, ngucap kalimah tauhid, la ilaha illallah, dakhala jannah. Surga papan. Unteraken kalian Rasulullah salajengipun walau insaroko senajan nalika isih bergas waras maling. Nek zaman biyen maling iki wis top. Saiki maling pun mboten wonten. Ganti jeneng. Rampok nggih pun mboten wonten ganti jeneng. Ganti jeneng. Walau insaroko senajan maling. Nek kilian kula maling nak mesti njait, anu jugil tembok. Waktine mesti golek limsiring wengi. Asa niku rawan bengi. Saniki tanpa nganggo au inzana utawa pelacur. Konotasi pelacur namung kagem wanita menika mboten leres. Pelacur punika dipun ngendikaken dening Allah az-zani waz-zaniatu, pelacur laki-laki, pelacur perempuan. Ngertine nek pelacur ki wadon. Ini wong lanang sing dadi pelacur yo. Napa malih jaman sakniki. Cukup nganggo kotak hitam tek. Nah, ingkang kawasanan brondong. Brondongnya jagung digoreng to ya. Enak brondong. Kapan brondong, Pak? Ayo brondong. Brondong ini jagung digoreng metuk putih-putih kayak gitu. Nah, itu ternyata dipakai untuk para pemuas nafsu binatang. Urasa bayar, dibayar malah nih. Brondong digulu apa? Nah, jadi ini disampaikan oleh Rasul, senajan maling, senajan pelacur, ananging ana ing akhir ucapanipun la ilaha illallah, masuk surga. Perkara le maling, perkara le ngerampok, le korupsi, wis macam-macam ana urusane dhewe. Satunggalipun contoh wonten Indonesia terkenal. Preman-preman gede wiwit Joni Indo, perampok emas terbesar di Surabaya waktu itu. Akhirnya masuk at-tawabin, kelompok orang-orang yang bertaubat. Jadi buatan golongan orang baik. Gerombolan orang baik. Jadi orang taubat. Orang taubat. Joni Indo. Anton Medan, sinten sing ora krungu Anton Medan? Preman. Nah, punika Umar lah. Umar. Masya Allah, mereka menjadi kelompoknya orang-orang yang bertaubat. Akhirnya la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Niki sing berita akhir niki Hercules. Nek ilmuwan Rocky Gerung. Jebulane fase pidato nganggo bahasa Arab ya. Rocky Gerung. Fase banget. Sudah. Ya, pokoknya tahun ini. Ini Masya Allah. Nah, ini di zaman masuk sudah perkara le nyolong, le rampok, le macam-macam nafsu binatang dituruti wonten hitungan itu. Tapi mboten kekal wonten. Nah, insya Allah kita mboten mlebu golonganipun kok. Nanging awake dhewe kedu kenapa mlebu golonganipun wong kang becik, wong kang saleh. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ya Allah, masukkanlah diriku ke dalam hamba-Mu yang saleh. Nah, punika. Mila monggo akidah kita pun kiatan. Akidah punika wonten manah, boten wonten kepala. Aqdun bil qalbi, kekuatan di dalam hati. Wa iqrarun bil lisan, dipun ikraraken mawi lisan kados panjenengan kala wau raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Niki wau kula remu tembung PUTN wonten pintu gerbang masuk Kaliurang. Niku rumiyin kula taun 57 nek poso ngaji ning kono. Ngaji kalian Kiai Haji Raden Najib, murid saking Allahu yarham Kiai Haji Ahmad Dahlan. Poso sesuk riyaya medhun numpak truk sarungan. Engko nek mandeg neng seminari untungan terbuka tuh kowe nyanyo Islam agamaku, Allah pangeranku, Muhammad nabiku, Al-Quran kitabku. Punika kok dilatih konten ku kalian Ustadz Ibu Jurel, kenal kalian Ustadz Ibu Jurel, mereka masuk ke ITM jangan semuanya. Niki akidah, ikrarun bilisan dilesanke, wa amalun bil arkan lan ditandangi kanggo anggota badan. Yo tangan, yo sikile, yo mripate, yo taringane, wis pokoknya seluruh anggota badan kita gerakkan untuk beribadah kepada Allah, netepi daun Allah, warkamu wasjudu. Sira padha rukuk, wasjudu lan sira padha sujud. Nyeleke bathuk niki nek kanggone wong cowok regane akeh. Iso dienggo munek-muneke bathuk niku lho. Nanging justru bathuk ini kita letakkan pada tempat pasujudan untuk mohon ampun. Inilah kesempatan yang luar biasa nalika kita sujud punika
betul-betul merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nalika rukuk wis nduduk, nalika sujud nyenehke bathuk ning papan asung. Ini betul-betul kalau kita merasakan, insya Allah tidak ada rasa takut mati. Senajan putune urung metu, senajan putune durung omah-omah, senajan putune durung gede apa meneh anake, mboten pikiran tekan semua. Nah, mila monggo kita sarana mohon dumateng Allah Subhanahu. Lajeng wonten ngajeng kula ngaturaken laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Temen ana ing pribadipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah. Tepo tulodo contoh yang bagus liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Kanggone wong sing arep-arep bisa ketemu marang Gusti Allah lan dina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satunggalipun wekdal dipun tangleti dening salah satunggalipun sahabat Ibnu Mas'ud. Sa'altu ya Rasulullah, kula nyuwun pirsa duh putusaning Allah. Ayyul a'mali, amalan punapa ingkang ahabbu paling, nek paling surana tandingan. Apik, paling apik. Elek, paling elek. Engkang paling sae disenengi dening Gusti Allah. Ayyul a'mal ahabbu ilallah. Menapa Rasulullah? Rasulullah ngendika qala as-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Alhamdulillah dipikul. Tindak haji kabeh iki. Anak kula niku dereng. Sampun sedaya salingan dereng. Nggih kita dereng. As-sholatu ala waqtiha. Sholat ana ing wektune. Sholat dipun atur sedemikian rupa dening Allah wonten ing surat Al-Isra. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Aqimis sholat, tegakno sholat liduluki syamsi nalika surya wis lingsir. Bukan matahari di atas kepala kita, namun bergeser ke arah barat. Waktu zuhur sampai ila ghurubi syamsi, nganti tekan waktu suruk tenggelamnya matahari. Wa qur'anal fajri, lan waktu fajar. Ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian rupa. Nah, sekarang bagaimana kita menepati waktu-waktu tersebut? Ojo nganti ngelenter. Ngelenter ngerti mboten? Ngelenter itu ngendek di dulur meh rampung wektune wis akeh so. Nah, Allahu Akbar akeh assalamualaikum wis krungu adzan asar.
Sareng ngene wis munggah pakai tangi. Nah, ini benar-benar harus kita jaga. Hafidhu ala sholawati wa sholati wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu jaganan sekain waktu sholat 5 waktu itu. Lebih-lebih sholat wusta, sholat asar. Sholat asar itu sholat yang rawan. Ya, dosa mari kita jagaan, reksanan sekain waktu sholat sing 5 luwe-luwe sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin lan sira padha kumpul. Golongan orang baik. Gerombolan orang baik. Nah ini kan alhamdulillah. Wa qumu lillahi qanitin sira kabeh padha kumpula padha srawunga marang wong-wong kang gerombolan orang-orang baik. Orang baik menurut tuntunan yang jelas. Wong apik oke. Ning ngono sing ora tuntunan. Tapi kita harus menjadi orang baik yang berpegang teguh pada 2 kitab suci ingkang wonten ngajeng kula aturaken. Insyaallah akan tetap baik. Akhirnya kita kudu nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma khtim alayya bi husnil khatimah. Duh Gusti Allah mugi paduka amungkasi urip kula kanthi husnul khatimah. Niki kudu disuwun niki. Kaleresan wonten viral beberapa orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dereng dangu pas 1 hari raya Adhawi Ahmad Muso. Niku hajine tahun piro? Kulo tau bareng pisan ping binune dhek karo garwane. Hari raya sholat sebelum hari raya sholat subuh wonten masjid wonten Marangan Wetan Budian. Rokangan pertama waladhdallin amin baru mau masuk membaca surat wis amin. Diplayoke neng PKO ternyata sudah meninggal. Dereng damu ponakan kula. Dosen UI malam hari menyerahkan mahasiswa KKN wonten daerah Moyudan. Jam 11 sulang, jam 1, 2 rasa dadane sengkring-sengkring awake krostoline ngono gawa ning rumah sakit wis ora kuat. Di pondok jam 4:04 meninggal. Anggota Majelis Ulama Sleman. Nah, kuwi kok mila husnul khotimah kuwi kok dijaluk. Aja dinengke wae. Allahumma khtim alaina bi husnil khotimah. Utawa Allahumma khtim alayya bi husnil khotimah. Monggo langkung-langkung wonten sujud terakhir. Sujude disuweke. Langkung-langkung nek salat sunat kan ora mesti ganggu. Ning nek dadi imam kan nah kok suwe banget iki. Pak Am yo suwe banget yo opo. Nawi
kita sholat yang wonten surat sunat menika mohon dipun paringi husnul. Lajeng mangsa datang summa ayam tadi. Ya, monggo kita sabisarna. Wa tawasau bil haqqi ingkang sampeyan kalian bangsa. Syukur salat iso berjamaah khususipun kagem para kabeh. Dene putri entuk wae. Ning omah entuk, melu jamaah ning masjid yo entuk. Nah, punika insyaallah punika minangka satunggalipun bekal kita ngadep marang Allah. Punika satunggalipun kesempatan Mas. Ainal mafar nek bisa Mbah Taufik. Ainal mafar arep di playune. Summa ilaihi turja'un. Ora wurunga badhe wangsul wonten alam kubur. Nek wis ning alam kubur wis. Mila monggo salat dipun saeaken. Aja kesusu mat-matan. Ngopi we mat-matan kok. Kopi gulane batu serikit. Gularen loh. Hah? Gularen. Oh, gularen nggih. Nah. Punika dados monggo kita saeaken salat kita aja kesusu. Aja kesusu. Insyaallah Gusti Allah bakal maringi satunggalipun kekuatan langkung-langkung salat tahajud. Sebab terus surat Isra pun wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili sebagian yang waktu bengi tahajud. Tahajud menika kagem Rasulullah wajib. Nanging kagem kita namun dipun sunnahaken wakat dimenting aja nganti ora tahajud. Wonten cara sore salat 4 rakaat mangke bumine milir 4 rakaat mangke insyaallah terakhir sepertiga malam terakhir punika waktu ingkang terbagus untuk menunaikan tahajud. Minangka amalan tambahan kanggo nyempurnake amal wajib ingkang bolong-bolong. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Insyaallah Gusti Allah bakal mapake awake dhewe wonten ing tempat maqam mahmuda ingkang mulya. Wonten ngalam donya iso ananging ingkang cetha wonten alam kelanggengan sak. Terus madakan kenawa boten kathah ingkang kula aturaken kula ngemutaken jaga salat awake. Sak repot-repote ora ana enteke repot ki. Ora ana repot. Nanging iso meminit waktu yang tepat untuk sholat wajib yang kita kerjakan setiap hari 5 kali
bab ilmipun. Qulu qouli hadza astaghfirullah wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Billahil hidayah wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dora. Teman dong, kan beda lagi. Beda banget. Nah, makanya mudah-mudahan Pak Dora akan kerso setiap kali dijemput. Ada beberapa yang ingin saya garis bawahi ya. Yang pertama tentang khutbah wada, khutbah ketika Rasulullah melaksanakan haji wada tadi. Adalah mengomentari satu potongan ketika beliau mengatakan taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah sunnah Rasul, ya, bahwa disediakan untuk kita itu dua hal yang kalau kita pegang itu kita nggak akan tersesat. Nah, yang saya inginkan saya garis bawahi adalah akhir dari khutbah itu. Ketika Rasulullah menyampaikan pesan banyak poinnya, ini termasuk khutbah Rasulullah yang paling panjang nih Mas. Rasulullah itu kalau khutbah Jumat itu kira-kira kalau kita baca khutbah beliau itu 5 menit selesai. Iya. Khutbahnya Rasulullah kalau khutbah Jumat itu kalau kita baca itu 5 menit selesai. Tetapi ketika khutbah wada pada waktu haji itu panjang, khutbahnya panjang, dan di akhir khutbah itu Rasulullah menyampaikan kalimat yang sesudah diawali pada awalnya tentang kesempurnaan Islam sudah disempurnakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah di akhir khutbahnya itu yang bikin Abu Bakar kemudian menangis, ya. Beliau katakan mungkin tahun depan aku tidak akan bisa lagi hadir di tempat ini, ya. Jadi Rasulullah sudah memberi syarat itu, tahun depan aku mungkin tidak ada di sini lagi. Oleh karena itu pesan Nabi, hendaklah kalian yang hadir di sini dan mendengarkan apa yang saya sampaikan, hendaklah sampaikan kepada mereka-mereka yang tidak hadir. Pesan Rasulullah adalah hendaklah kalian yang mendengar apa yang saya sampaikan ini sampaikan kepada mereka-mereka yang tidak hadir. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Sampai di rumah yang tidak berangkat dengan istrinya dikasih tahu, Nabi tadi mengatakan begini-begini, memerintahkan begini-begini. Yang di kampungnya dia jadi kepala kampung, pertemuan LKMD, cerita bahwa Rasulullah kemarin mengatakan begini-begini dan seterusnya. Akhirnya semua jamaah haji Rasulullah itu menjadi manusia dakwah yang memenuhi pesanan Rasulullah untuk menyampaikan apa yang beliau sampaikan pada haji wada itu. Dan kemudian Islam berkembang dengan sangat pesat sekali. Kita juga gitu, mudah-mudahan kita sudah banyak sekali mendengar tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Khususnya malam ini tadi Mbak Dolah memberikan banyak sekali kepada kita. Tugas kita apa? Pertama, ya berusaha untuk kita lakoni. Yang kedua, kita sampaikan pada orang lain yang kita ketemu, yang kita kenal, bahwa kata Mbak Dolah Rasulullah, kata Mbak Dolah, tapi belakangnya Rasulullah bersabda, kata Mbak Dolah Allah berfirman. Karena patokan kita memang bukan kata Mbak Dolah, tetapi di belakang itu ada Allah berfirman, Rasulullah bersabda, Rasulullah melakukan begini begitu. Jadi patokan kita seperti tadi disampaikan Mbak Dolah adalah apa yang difirmankan Allah dan apa yang dicontohkan, dikatakan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua tadi disebut ada seorang tokoh Jogja namanya Ustaz
Ustadz Ibnu Junaimi, namanya Pak Prapto sebenarnya, ya, Suprapto Ibnu Junaimi. Ya. Itu satu angkatan dengan saya. Nah, beliau itu Kelas 1 naik kelas 2 SD, ini tetap bareng aku. Tahun 51. tetap bareng, itu begitu tetap melaku-melaku keliling kampung, jajan es. Nah, Ustadz Prapto Junaimi itu kalau sama saya itu sudah kayak bapak saya. Kalau saya lama tidak main ke Noto Prajan, beliau yang tiba-tiba jedul maghrib sampai isya itu di Masjid Jami Kalasan itu jedul itu, Pak Prapto, ya. Selalu seperti itu sampai meninggal beliau. Nah, yang saya terkenang terus itu apa? Pak Prapto ini kebetulan itu merokok. Nah, saya kan bisa, wah Ustaz kok merokok. Jadi setiap kali saya logi gitu. Akhirnya itu beliau itu kalau saya ketemu lihat saya datang gitu, entah di pengajian saya muncul atau ketemu di rumah gitu, begitu kelihatan saya itu, aduh konangan. Di Budi Mulia itu satu-satunya apa gitu. Begitu saya muncul itu, konangan. Tuh Ustaz dengan sholat subuh, ya. Jadi kalau membahas, kalau ngimami itu kayak jagongan kan Gusti Allah itu. Iya. Jadi kalau baca itu lagunya itu kayak orang jagongan gitu. Hal ataka hadithul ghasiyah, dijawab beliau Ustaz Prapto itu. Dan alhamdulillah itu masih di Noto Prajan ya. Masih di sana, ya di belakang Ma'alimat itu ya. Jadi masjid itu ke barat sedikit gitu. Beliau orang yang bahkan sampai akhir hayat beliau itu nggak bisa dicekeli, digundeli untuk tidak berdakwah, itu nggak bisa. Beliau pernah hilang dari rumah sakit PKU, ya. Jadi mondok di rumah sakit PKU. Dia itu punya kebiasaan kalau akhir Ramadan itu beliau membimbing pondok di daerah Palu, di daerah Palu sana, di Sulawesi Tengah. Nah, setiap Ramadan beliau di sana, jadi satunya banyak sekali di sana, pengikut santri-santri. Nah, suatu ketika beliau sudah gerah itu dirawat di PKU. Itu pamit keluar sebentar gitu, hilang, nggak ada beritanya. Keluar dari rumah sakit nggak ada beritanya. Bingung apa dokter perawat sak keluarga itu bingung apa. Ya cuma yang keluarga dekat itu yang sudah hafal gitu, Allah paling betul. Saya ke bandara, betul. Beliau izin sebentar itu ke bandara, beli tiket terbang ke Palu. Izin ke Palu. Iya. Bina di sana, satu akhirnya pulang ke Indonesia, masuk rumah sakit lagi. Itu luar biasa sekali. Jadi kayak Mbah Dolah ini, cuma fisiknya memang tidak sehebat Mbah Dolah ya, karena mungkin olahraganya agak kurang ya. Tapi semangatnya luar biasa sekali. Jadi oleh karena itu saya mohon maaf kalau misalnya saya sok ngeloki gitu ya. Lalu Ustaz Prapto Ibnu Junaimi aja saya lokkan, leng rokok, tak loki gitu kan. Pak Nardi aja saya lok ngeliat rokok sampai berhenti gitu kan. Mbak Dolah itu paham betul itu. Karena dulu di kantor Multazam itu sampai ada tulisan merokok itu haram. Sampai Pak Hanawi berhenti, baru kemudian diturunkan itu. Wah, jadi saya mohon maaf kalau misalnya ada waduh Pak Taufik kok enggak, sama sekali enggak. Langsung kita baik dan semangat kita kan gitu kan. Dulu dari awal kan kita semangatnya tawasau bil haq, tawasau bis sabr.
Nek kula kleru dengan ngelingi kula, nek dengan kleru kita semua ngelingi. Semangat kita sampai bertahan sekian tahun ini kan karena itu, gitu. Saling mengajak, yuk baik, yuk dan sebagainya gitu. Nah makanya sekali lagi untuk semangat ini kita terus pertahankan bersama di pengajian Rabu bahwa kita ketambahan ada 4 lagi baru dan sebagainya. Alhamdulillah gitu ya. Tapi seandainya pun tidak, kita sudah terbiasa ngaji yang tekan numpak pun tidak masalah gitu ya. Ngaji yang datang gelawat tidak masalah gitu. Pokoknya ketika kita kumpul pasti ada yang bisa kita kerjakan. Ketika kita kumpul pasti ada kebaikan yang akan bisa kita tangkap gitu. Nah, itu ceritanya tentang gerombolan itu ngaten Pak. Jadi gerombolan yang kayak gini tapi alhamdulillah kita semangatnya itu ngaji ning ya diamalke gitu. Ya, sehingga ketika kita bicara masalah masalah sampai ke ayat bahwa kita harus jujur dan sebagainya, ya alhamdulillah bakul yang ada di rombongan ini mboten kersa ngapusi gitu. Itu diskusinya dulu seru Mbak. Kan ada yang bakul mobil di sini. Bakul mobil ya. Diskusi itu tanya, "Wah, apa kalau nek bakulan mobil kita tak cerita nek iki tahu tabrakan, iki kendaraan dan sebagainya gitu." Jujur apa ayu? Kita kan bilang, loh, kita nggak harus begitu. Nek ditakoni iki tahu tabrakan nggih. Nek jenengan tahu iki tahu tabrakan nggih, kudune jawab nggih. Nggih tahu tabrakan pun ditandake, nek kersa monggo, nek mboten nggih mboten napa-napa. Itu ketika berjalan berapa lama gitu akhirnya jumlahnya waduh seneng ya Pak. Ya, termasuk diskusinya itu sepele itu bakul buah nek pas Natalan kula nyantolke tulisan selamat hari Natal apa mboten. Diskusinya kayak gitu itu ya kita jawabnya sih ya sepanjang yang kita pahami apinya mboten gitu. Mungkin kehilangan pelanggan dan dicoba mau dan yang dicoba kok es kuatir jalan gitu ternyata buatan sudo. Itu yang semangat kita ngajinya sederhana karena memang kita nggak bisa ngaji yang muluk-muluk, tetapi ya itu tadi apa yang kita baca dibaca terjemahnya oleh Pak Marjono atau siapa saja. Kadang-kadang saya baca sendiri juga sehingga kita ngertilah oh ternyata Al-Quran pernah bilang gini dan sebagainya. Dan puncaknya kegiatan kita ya jadi Mbah Dolah mungkin sudah dengar juga kita membagikan korban yang kita kumpulkan dari saudara-saudara kita. Korban kita bagi ke gunung-gunung, kita ikuti dengan pengajian dan sebagainya. Kemudian tinggallah sumur. Peristiwa sumur itu sebenarnya banget Mbak itu ceritanya. Ngantar korban mau sholat ajeng wudu rano banyu. Banyune adoh mau masjid anti banyu. Niki nek pas musim hujan nggih enten banyune, nek ketiga mboten enten. Lah terus nek wudu pripun nggih saking griya. Akhirnya itu punya ide kayak sumur pripun, tukang bor kita pripun nggih saged insyaallah kira-kira pinten iki? Nggih mungkin 90-an meter biayane pinten? Sak meter. Saya tawarkan wani mboten gawe sumur sakmono. Nah, itu alhamdulillah itu wani. Akhirnya ya urunan 500 juta, 500, 250 dan sebagainya. Akhirnya kita bikin sumur pertama di Sami Kandung sana. Alhamdulillah akhirnya sampai sekarang kemarin pengajian tahun baru saya sama Mas Joko bersama kita nostalgia juga berwudu dengan air sumur yang segernya luar biasa ke Poro Kademen
sehingga kepuyuh terus. Waduh, pas pendidik kan kemarin. Nah, begitu sumur pertama jadi, saya sebar di grup-grup gitu. Sumur di Samigano. Nah, itu keberapa itu sudah itu. Nah, rupanya itu dapat sambutan luar biasa gitu bahwa yang mau berpartisipasi monggo saya kasih nomor rekening. Rupanya bertubi-tubi itu sumur itu, makanya satu sumur demi satu sumur demi satu sumur sampai sekarang masih berjalan, dan sekarang pengeboran di 2 tempat sedang berjalan. Yang satunya satu sumur yang pecahkan rekor karena mengebor selama 3 bulan di daerah Boyolali di sana. Itu sehari kadang-kadang dapat 2 meter karena batu semua. Batu semua yang akhirnya membuat tukang bornya itu waduh Pak, begini ngeten iki nek misalnya gagal terus dengan bayar kalau mboten enak ning nek mboten nggih kula ndak, makanya terus sekarang dia mbok anu mawon kontrak itu kontrak nanti oleh banyu, nek mboten oleh banyu mboten usah bayar, nek oleh banyu nggih bayare rada larang sithik. Saya bilang, monggo silahkan dengan menggerak paling nyumbang loh. Mungkin gua nyumbang pun tidak masalah, tapi kontraknya kontrak. Sekarang kontraknya kontrak jadi, perkiraan diteliti sekitar sekian puluh meter, berarti biaya sekitar sekian. Oke, nanti kalau udah dapat air baru kita bayar. Kalau nggak dapat air, ya dia mau pindah-pindah sakolai, terserah dia. Nah, itu karena peristiwa ngebor 3 bulan yang baru selesai itu cerita tentang gerombolan ini. Alhamdulillah untuk sumur ini angka dana yang sudah kita kumpulkan sudah angkanya sudah N, karena satu sumur itu ada yang 60 juta, ada yang 20 juta, ada daerah yang kita anggap masyarakatnya punya kemampuan, kita hanya bikinkan sumur aja, keluar air udah terserah sampean, bikin ton, bikin macam-macam mereka. Tetapi ada daerah yang bahkan sampai instalasi penampungannya kita bikinkan karena memang masyarakatnya nggak mampu gitu. Kalau nggak kita bikinkan itu, ya sumurnya cuma itu aja gitu. Sehingga kita bikinkan instalasi penampungan komplit gitu. Ada yang kita bangunkan seperti itu. Kalau tidak salah ada dua masjid itu yang kita bikinkan seperti itu. Satu di Gunung Kidul, kemudian satunya di Samigano. Itu kita bangunkan lengkap dengan instalasi airnya, dengan karena memang kalau kita harapkan dari masyarakat mereka untuk hidup aja kesulitan. Nah, itu cerita kita. Sekali lagi mudah-mudahan dengan bantuan di tengah-tengah kita, semangat kita akan menjadi bertambah heboh gitu. Oh sih bawa sesuatu orang pulau terlalu enak sih masalah itu di sini sih 38 gitu kan. Jadi penyemangat untuk kita lah Mbak Jola. Mudah-mudahan itu seperti biasa, monggo kalau ada yang mau ditanyakan, kalau saya bisa saya jawab, kalau enggak Mbak Jola yang jawab.